Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap Anda selalu dalam berkat-berkat dan perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, pada sore hari ini saya sedang berada di Kompleks Gua Maria, Gereja Katedral Jakarta. Sebuah tempat yang sungguh indah, rimbun, banyak pohon, tenang dan sepi. Dulu banyak orang sering berdoa ke sini, dan ada begitu banyak orang yang sudah tidak terhitung jumlahnya yang doa-doanya terkabul di tempat ini. Tetapi sayangnya setelah wabah virus corona sudah sangat jarang sekali orang yang datang ke tempat ini karena memang sudah sangat dibatasi. Saudara-saudaraku yang terkasih, sadar ataupun tidak sadar, dalam masa pandemi ini, ada begitu banyak kita merasa doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Permohonan-permohonan kita yang sudah kita unjukkan kepada Tuhan dengan berbagai macam cara, tampaknya Tuhan belum juga menjawab doa-doa kita. Saudaraku, ketika doa belum terjawab oleh Tuhan, apakah yang harus kita lakukan sebagai orang beriman? Apakah marah kepada Tuhan menjadi jalan keluar bagi kita? Apakah meninggalkan Tuhan menjadi sebuah keputusan yang bijaksana? Saudara-saudaraku, mari kita melihat seorang tokoh yang saya angkat sebagai tokoh ke-6 dalam tahun refleksi kita ini. Tokoh itu bernama Abraham. Siapa yang tidak kenal Abraham? Semua pembaca kitab suci pasti kagum dengan yang namanya iman Abraham, khususnya dalam hal ketaatan. Bagaimana tidak, Abraham yang tadinya tinggal di Ur Kasdim, daerah Mesopotamia, sebuah daerah yang subur, makmur, dan indah, dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke sebuah tanah terjanji yang sama sekali tidak dia ketahui bagaimana keadaannya, bagaimana nasibnya kelak. Tetapi dalam ketaatannya, Abraham mau tunduk pada panggilan Allah ini. Sebetulnya kita bisa bercermin dari Abraham ini. Bukankah kadang-kadang hidup kita sama seperti Abraham ini? Masa depan kita kadang-kadang masih sangat kabur. Nasib kita besok, setahun atau 5 tahun lagi, tidak ada yang tahu. Maka dari itu kita bisa belajar dari Abraham bagaimana menjalani ketaatan, bagaimana menanti waktu Tuhan tanpa kehilangan rasa iman percayanya. Di balik ketaatan Abraham yang sudah sangat terkenal itu, sebetulnya Abraham juga sama seperti kita, harus bergulat, berproses dengan ketaatan dan imannya itu. Kadang-kadang dia lemah, kadang-kadang Abraham juga goyah. Justru saudara-saudara, dari pengalaman Abraham yang ternyata harus jatuh bangun dalam ketaatannya, kita bisa belajar banyak hal. Ternyata ketaatan iman itu tidak langsung jadi. Justru ketaatan yang luar biasa adalah sebuah hasil dari sebuah proses panjang yang ternyata tidak mudah. Ketaatan Abraham seperti sebuah emas murni yang keluar dari tanur api yang harus diuji dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman hidup. Kalau Abraham saja harus bergulat dengan iman dan ketaatannya, termasuk juga kita saudara-saudara, saya dan juga Anda. Salah satu pengalaman Abraham di mana dia ternyata harus bergulat dengan janji-janji Allah bisa kita lihat dalam Kejadian bab 15. Diceritakan seperti ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam sebuah penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara-saudaraku, di sini kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Allah tahu kapan kita merasa kokoh, kuat dalam beriman,
dan juga kapan kita merasa ringkih, lemah, dan merasa tidak berdaya dengan iman yang kita percayai. Di saat Abraham sudah mulai goyah dan lemah, dia sudah mulai tidak sabar dengan janji-janji Allah. Justru Allah lah yang berinisiatif untuk datang kepada Abraham, untuk menguatkan Abraham sekali lagi. Allah berkata, "Jangan takut Abram, akulah perisaimu." Dari kata-kata ini, Allah mengajak Abram untuk sekali lagi percaya, belajar berproses, mengandalkan Allah sebagai perisainya. Di sini tampak sekali justru ketika kita lemah, jatuh dan tidak berdaya, Allah selalu menguatkan kita, menggandeng tangan kita, mengangkat kita untuk kembali berjalan melanjutkan perjuangan kita. Yang menarik adalah Allah berkata kepada Abram, "Upahmu akan sangat besar." Meskipun yang namanya berkat, upah, kasih karunia tidak bisa menjadi satu-satunya patokan kita dalam beriman, dalam menanti waktu Tuhan. Tetapi ada kalanya Tuhan dengan caranya yang ajaib memberikan kita sebuah kesegaran baru, semangat baru, bahwa kesetiaan, ketaatan, iman, pengorbanan kita pasti akan berbuah pada saatnya nanti. Dari jawaban Abram di ayat 2, kita bisa melihat ketidaksabaran Abraham ketika iman dan ketaatannya mulai goyah. Karena dia berkata, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat wajah kita dalam diri Abraham. Seringkali ketika janji-janji Tuhan, doa-doa, harapan kita tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, kita seringkali mencari-cari jalan keluar sendiri dengan mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan rencana-rencana kita. Di sini tampak sekali Abram sebetulnya dia kecewa bahwa janji Tuhan kepada dirinya untuk memberikan seorang anak ternyata tidak kunjung juga diberikan oleh Allah. Dalam rasa ketidaksabaran itu, Abram mencari jalannya sendiri. Dia mengangkat salah satu budaknya yang bernama Eliezer, orang Damsyik itu. Tampak sekali rencana yang diambil oleh Abram ini tidak sesuai dengan rencana Allah yang telah disediakan Allah untuk Abram ini. Di ayat 3 kita bisa melihat protes dari Abram. Dia berkata, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Saudara-saudara, silakan kita melihat diri kita dalam figur orang yang luar biasa ini, yang bernama Abram. Seringkali kita jengkel, seringkali kita marah dan tidak sabar dengan janji-janji Tuhan. Sekali berabraham sekalipun harus belajar berproses, mau dididik oleh Allah. Tidak hanya mengandalkan pikirannya, kemauan dan kehendaknya, tetapi sekali lagi tunduk pada rencana Allah. Saudaraku, rencana Allah yang telah disediakan untuk saya dan juga untuk Anda adalah supaya hidup kita lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi. Maka dari itu saudara-saudara, ketika doa-doa kita belum terkabul, ketika harapan kita seperti mengawang-awang di langit, doa-doa kita berbenturan dengan tembok yang tebal, saudaraku, bukalah pintu hatimu supaya kita bisa dibentuk sekali lagi oleh Allah. Menanggapi kebimbangan Abram, Allah tidak marah. Allah berkata di ayat 4, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya,
demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara-saudaraku, itulah cara Allah untuk mengingatkan Abraham kepada janji-janji Allah yang pernah dikatakan oleh Allah kepada Abram ini. Maka dari itu saudara-saudaraku, menjadi sangat penting buat kita mengingat kembali relasi-relasi awal kita dengan Allah. Ketika kita merasa tersentuh, merasa dicintai, merasa diampuni dan dikuatkan oleh Allah. Di mana Allah berfirman untuk pribadi kita, "Aku mengasihi engkau. Aku akan selalu menyertaimu sampai kapanpun." Saudara-saudara, itulah yang dilakukan oleh Allah kepada Abram. Di ayat 6 dikatakan, "Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Saudara-saudara, saya sangat berharap semoga Tuhan juga memperhitungkan rasa percaya kita, kesabaran kita, ketundukan dan ketaatan kita sebagai kebenaran. Percayalah saudara-saudara, Tuhan tidak benci sama kita. Tuhan mau hidup kita jauh lebih baik dan jauh lebih berkualitas. Mari di masa pandemi ini sekali lagi kita tundukkan hati. Tuhan, Engkaulah perisaiku. Aku mau mengandalkan Engkau dalam kehidupanku. Amin. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita.